Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Dira Palguna. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dalam perkuliahan teori akuntansi. Nah, di sini saya sudah memegang mind mapping mengenai kerangka konseptual akuntansi, yang dimana di sini ada kerangka konseptual akuntansi dan juga keuntungannya. Dan juga di dalam kerangka konseptual akuntansi terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama itu konsep sasaran, yang kedua konsep fundamental, yang ketiga itu konsep operasional, dan yang terakhir itu konsep penyajian. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan juga tujuan. Nah, kerangka konseptual dimaksudkan untuk bertindak sebagai suatu konstitusi dalam proses penetapan standar. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama proses penetapan standar dengan cara mempersempit pertanyaan menjadi apakah standar yang spesifik tersebut telah sesuai dengan kerangka konseptualnya. Bahkan, FASB telah menunjukkan 4 keuntungan spesifik yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Adapun keuntungan-keuntungannya adalah yang pertama yaitu memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Yang kedua yaitu menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik. Yang ketiga yaitu menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan komparabilitas dengan menurunkan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam konsep-konsep. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep-konsep sasaran. Pada tingkat pertama dari kerangka konseptual akuntansi membahas mengenai SFAC nomor 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk perusahaan bisnis. Dan SAFC nomor 4, Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organization, yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk organisasi-organisasi non-bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan, namun juga cara-cara lain dalam mengomunikasikan informasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi, yaitu sistem informasi daya, kewajiban, penghasilan, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi-organisasi non-bisnis, yaitu organisasi non-bisnis berbeda dari organisasi bisnis dilihat dari dua hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Yang kedua yaitu pada umumnya tidak menjadi subjek ujian dari kompetisi dalam pasar. Adapun konsep yang kedua yaitu konsep-konsep fundamental. Pada tingkat kedua dari kerangka konseptual membahas mengenai elemen-elemen SFAC nomor 2 dan karakteristik kualitatif SFAC nomor 3 dan 6. Konsep-konsep fundamental meliputi baik karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi maupun definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. FASB mengeluarkan SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang memberikan kriteria untuk melakukan pemilihan di antara metode akuntansi dan pelaporan alternatif dan persyaratan pengungkapan guna mengidentifikasikan informasi mana yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Maka karena itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ini. Adapun faktor yang pertama yaitu relevansi. Faktor yang kedua yaitu keandalan. Faktor yang ketiga itu dapat diverifikasi. Faktor yang keempat yaitu ketepatan penyajian dan kelengkapan. Faktor yang kelima yaitu netralitas. Faktor yang keenam yaitu komparabilitas. Faktor yang ketujuh itu pertimbangan biaya manfaat. Dan yang terakhir yaitu materialitas. Sedangkan yang kedua yaitu elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. SFAC nomor 3, Elements of Financial Statements of Business Enterprises, mendefinisikan 10 elemen yang saling berkaitan yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status dari sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat yaitu investasi oleh pemilik, yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan beban, yang kesembilan yaitu keuntungan, dan yang terakhir yaitu kerugian. Selanjutnya itu kita akan membahas konsep yang ketiga yaitu konsep-konsep operasional. Pada tingkat
ketiga dari kerangka konseptual ini akan membahas mengenai konsep-konsep operasional yang terdiri dari kriteria pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Sebagian besar konsep ini telah dirumuskan oleh SFAB dalam SFAC nomor 5. Menurut SFAC nomor 5, untuk dapat diakui sebagai sebuah item atau transaksi atau peristiwa harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh FASB dalam SIFC nomor 6 dan harus dapat diukur. Yang pertama yaitu pengakuan atau recognition. Pengakuan adalah proses pencatatan item-item dalam jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. Item-item tersebut juga harus dapat diukur dalam satuan unit moneter atau satuan mata uang agar dapat diakui. Untuk item-item yang memenuhi definisi unsur laporan keuangan akan tetapi tidak dapat diukur, namun besar kemungkinannya untuk terjadi, maka item-item tersebut seharusnya tidak dicatat atau tidak ada pengakuan sampai item-item tersebut dapat dikuantifikasi atau diukur. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk kondisi seperti ini adalah perlunya pengungkapan atau disclosure secara memadai atas informasi terkait dalam catatan laporan keuangan atau notes to the financial statement. Yang kedua yaitu pengukuran. Mengenai kriteria pengukuran, saat ini ada 5 atribut pengukuran yang digunakan dalam praktik akuntansi, yaitu yang pertama biaya historis atau historical cost, di mana historical cost itu yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembelian. Yang kedua yaitu biaya pengganti atau keturunan, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Yang ketiga yaitu nilai pasar atau market value, yaitu harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. Sedangkan yang keempat yaitu nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Sedangkan yang terakhir yaitu nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan atau present atau discounted value, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu pelaporan. Kerangka kerja konseptual juga mengidentifikasikan bahwa seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Seperangkat utuh laporan keuangan tersebut harus melaporkan posisi keuangan pada akhir periode, laba bersih selama periode, arus kas selama periode, investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode, dan laba komprehensif selama periode. Posisi keuangan pada akhir periode digambarkan lewat neraca, sedangkan laba bersih selama periode akan diungkap lewat laporan laba rugi, dan besarnya arus kas selama periode akan disajikan lewat laporan arus kas. Kita lanjut ke dalam konsep yang keempat yaitu konsep penyajian. Pada tingkat keempat akan dibahas mengenai mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar ini disebut postulat akuntansi yang terdiri dari monetary unit assumptions atau asumsi unit moneter. Yang kedua yaitu economic or business entity assumptions atau asumsi entitas ekonomi atau bisnis. Yang ketiga yaitu accounting time period assumption, asumsi periode akuntansi. Yang keempat yaitu a going concern assumption atau asumsi keseimbangan usaha. Dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi atau peristiwa akuntansi, terdapat pendekatan umum yang digunakan. Pendekatan-pendekatan ini disebut prinsip dasar akuntansi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu yang pertama prinsip biaya historis atau objektivitas, yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga yaitu prinsip penandingan, sedangkan yang keempat itu prinsip pengungkapan penuh. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kerangka konseptual akuntansi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini.